Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mata kuliah Hukum Konstitusi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Erman Irahim, SPD, SHMH. Nah, adapun anggota kelompok kami yaitu Tirsa Davira Ponto, Ilham Makfira Yeliputo, Gita Habai, Nadia Patilima, Silviati Daud, dan juga Syakib Alamri. Kelompok kami membahas mengenai konsep dan penafsiran konstitusi. Adapun topik yang dibahas yakni meliputi yang pertama, istilah penafsiran konstitusi, pengertian penafsiran konstitusi, metode penafsiran konstitusi, dan juga kesimpulan. Baik teman-teman semua, selamat menikmati video kami dan enjoy! Baik, pertama saya akan membacakan materi mengenai istilah penafsiran konstitusi. Istilah penafsiran konstitusi merupakan terjemahan dari constitutional interpretation. Albert Hayechen, guru besar Fakultas Hukum Hong Kong, menggunakan istilah constitutional interpretation yang dibedakan dari interpretation of status. Penafsiran konstitusi atau constitutional interpretation merupakan penafsiran terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam konstitusi atau undang-undang dasar, atau interpretation of the basic law. 91 penafsiran konstitusi merupakan hal yang tidak terpisahkan dari aktivitas judicial review. Penafsiran konstitusi yang dimaksud di sini adalah penafsiran yang digunakan sebagai suatu metode dalam penemuan hukum atau rechtfinding berdasarkan konstitusi atau undang-undang dasar yang digunakan atau berkembang dalam praktek peradilan Mahkamah Konstitusi atau MK. Nah, metode penafsiran diperlukan karena peraturan perundang-undangan tidak sepenuhnya dapat disusun dalam bentuk yang jelas dan tidak dapat membuka penafsiran lagi. Kemudian, di bagian B ada pengertian penafsiran konstitusi. Jadi, penafsiran konstitusi merupakan proses pengadilan untuk mencari kepastian dari pengaturan tertentu dari suatu undang-undang sehingga penafsiran dijadikan upaya mengenai apa sesungguhnya yang menjadi kehendak pembentuk undang-undang atau upaya mencari arti atau makna atau maksud sesuatu konsep atau kata atau istilah. Selain itu, penafsiran ini untuk menguraikan atau mendeskripsikan arti atau makna atau maksud dari konsep atau kata atau istilah dengan maksud agar jelas atau terang artinya. Berikutnya metode penafsiran konstitusi. Sugeng Martosuwono Aprito mengidentifikasi beberapa metode interpretasi yang lazim digunakan oleh hakim atau pengadilan yang sebagai berikut. Yang pertama, interpretasi gramatikal atau penafsiran menurut bahasa. Hal ini memberikan penekanan pada pentingnya kedudukan bahasa dalam rangka memberikan makna terhadap suatu objek. Hukum positif itu ada karena manusia memiliki bahasa. Metode interpretasi gramatikal yang disebut juga metode penafsiran objektif merupakan cara penafsiran atau penjelasan yang paling sederhana untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang dengan menguraikan menurut bahasa, susunan kata, atau bunyi. Yang kedua, interpretasi teologis atau sosiologis. Apabila makna undang-undang ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan dengan interpretasi teologis ini, undang-undang yang masih berlaku tetapi sudah using atau tidak sesuai lagi ditetapkan pada peristiwa, hubungan, kebutuhan, dan kepentingan masa kini. Tidak peduli apakah hal ini semuanya pada waktu diundangkan undang-undang tersebut dikenakan atau tidak. Di sini peraturan perundang-undang disesuaikan dengan hubungan atau situasi sosial yang baru. Jadi peraturan hukum yang lama disesuaikan dengan keadaan yang baru atau
Dengan kata lain, peraturan yang lama dibuat aktual. Yang ketiga, interpretasi sistematis atau logis. Terjadinya suatu undang-undang selalu berkaitan dengan peraturan perundang-undangan lain, dan tidak ada undang-undang yang berdiri sendiri lepas sama sekali dari keseluruhan sistem perundang-undangan. Setiap undang-undang merupakan bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan. Menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan dengan jalan menghubungkannya dengan undang-undang lain disebut dengan interpretasi sistematis atau interpretasi logis. Yang keempat, interpretasi historis. Makna ketentuan dalam suatu peraturan perundang-undangan dapat juga ditafsirkan dengan cara meneliti sejarah pembentukan peraturan itu sendiri. Penafsiran ini dikenal dengan interpretasi historis. Ada dua macam interpretasi historis, yaitu yang pertama, penafsiran menurut sejarah undang-undang. Dengan penafsiran menurut sejarah undang-undang, hendak dicari maksud ketentuan undang-undang seperti yang dilihat atau dikehendaki oleh pembentuk undang-undang pada waktu pembentukannya. Yang kedua, penafsiran menurut sejarah hukum. Penafsiran historis ini disebut juga dengan penafsiran orisinal, yaitu bentuk atau metode penafsiran konstitusi yang didasarkan pada sejarah konstitusi atau undang-undang itu dibahas, dibentuk, diadopsi, atau diratifikasi oleh pembentukannya atau ditandatangani institusi yang berwenang. Yang kelima, interpretasi komparatif atau perbandingan. Interpretasi komparatif atau perbandingan merupakan metode penafsiran yang dilakukan dengan jalan memperbandingkan antara beberapa aturan hukum. Tujuan hakim memperbandingkan adalah dimaksudkan untuk mencari kejelasan mengenai makna dari suatu ketentuan undang-undang. Yang terakhir, interpretasi futuris. Interpretasi futuris atau metode penemuan hukum yang bersifat antisipasi adalah penjelasan ketentuan undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum. Dengan demikian, interpretasi ini lebih bersifat ius constituendum, yaitu hukum atau undang-undang yang diciptakan, daripada ius constitutum, atau yaitu hukum atau undang-undang yang berlaku pada saat sekarang. Tentang macam-macam penafsiran konstitusi. Yang pertama ialah penafsiran tekstual. Penafsiran tekstual atau penafsiran harfiah ini merupakan bentuk atau metode penafsiran konstitusi yang dilakukan dengan cara memberikan makna terhadap arti dari kata di dalam dokumen atau teks yang dibuat oleh lembaga legislatif. Dengan demikian, penafsiran ini menekankan pada pengertian atau pemahaman terhadap kata-kata yang tertera dalam konstitusi atau undang-undang sebagaimana pada umumnya dilakukan oleh kebanyakan orang. Baik, yang kedua ialah penafsiran historis atau originalisme. Penafsiran historis ini disebut juga dengan penafsiran orisinal, yaitu bentuk atau metode penafsiran konstitusi yang didasarkan pada sejarah konstitusi atau undang-undang itu dibahas, dibentuk, diadopsi, atau diratifikasi oleh pembentuknya, atau ditandatangani institusi yang berwenang. Pada umumnya, metode penafsiran ini menggunakan pendekatan original terhadap norma-norma hukum konstitusi. Menurut Anthony Mason, interpretasi atau penafsiran ini merupakan penafsiran yang sesuai dengan pengertian asli dari teks atau istilah-istilah yang terdapat dalam konstitusi. Penafsiran ini biasanya digunakan untuk menjelaskan teks, konteks, tujuan, atau struktural konstitusi. Baik, yang ketiga ialah penafsiran doktrinal. Penafsiran doktrinal merupakan metode penafsiran yang dilakukan dengan cara memahami aturan undang-undang melalui praktik keadilan. Metode penafsiran doktrinal ini banyak dipengaruhi oleh tradisi common law yang digunakan sebagai pendekatan. Selanjutnya yang keempat, penafsiran prudensial. Penafsiran prudensial merupakan metode penafsiran yang dilakukan dengan cara mencari keseimbangan antara biaya-biaya yang harus dikeluarkan dan keuntungan yang diperoleh dari penerapan suatu aturan atau undang-undang tertentu. Kemudian yang kelima, penafsiran struktural. Penafsiran struktural merupakan metode penafsiran yang dilakukan
dengan cara mengaitkan aturan dalam undang-undang dengan konstitusi atau undang-undang dasar yang mengatur tentang struktur-struktur ketatanegaraan. Bobit mengemukakan metode penafsiran ini juga berkenaan dengan pertanyaan-pertanyaan mengenai federalisme, pemisahan kekuasaan, dan isu-isu lainnya di lingkungan pemerintahan. Di luar isu-isu tentang kebebasan sipil dan hak asasi manusia. Kemudian yang keenam, penafsiran etikal. Penafsiran etikal merupakan metode penafsiran yang dilakukan dengan cara menurunkan prinsip-prinsip moral dan etik sebagaimana terdapat dalam konstitusi atau undang-undang dasar. Metode penafsiran ini dikonstruksi dari tipe berpikir konstitusional yang menggunakan pendekatan falsafati, aspirasi, atau moral. Dengan demikian, metode penafsiran ini dapat digunakan untuk isu-isu yang menekankan pada pentingnya hak asasi manusia dan pembatasan terhadap kekuasaan negara atau pemerintahan. Akan melanjutkan penjelasan materi rekan saya tadi. Nah, penjelasan rekan saya tadi, maka dapat dilihat bahwa penafsiran konstitusi itu tidak sama dengan penafsiran undang-undang, dan atau dapat dikatakan bahwa penafsiran konstitusi itu merupakan bagian dari penafsiran hukum. Ada beberapa alasan mengapa penafsiran konstitusi itu tidak sama dengan penafsiran undang-undang. Nah, yang pertama, penafsiran ini khusus terhadap ketentuan undang-undang atau konstitusi. 2. Penafsiran konstitusi itu tidak terlepas atau tidak terpisahkan dari aktivitas judicial review. 3. Penafsiran konstitusi ini sering digunakan oleh hakim dalam upaya penemuan hukum, baik yang bersifat heteronomo maupun otonomo pada praktek dan peradilan MK. 4. Ruang lingkup kedalaman penafsiran konstitusi ini tidak saja terhadap norma-norma tertulis yang tertuang dalam konstitusi atau undang-undang, tetapi juga kaidah hukum yang tidak terlepas, termasuk asas-asas hukum yang ada di balik norma. Saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh rekan saya tadi. A few moments later. Di sini saya akan Wow. Berikutnya metode penafsiran konstitusi. Sudikno Martokusuma Apito mengidentifikasi beberapa metode Penafsiran konstitusi. Istilah penafsiran konstitusi merupakan terjemahan dari constitutional interpretation